Hinaan mertuaku menggema, menelanjangi harga diriku di hadapan keluarga besar. Mereka tertawa, menyebutku wanita mandul dan miskin yang tak berguna. Namun, tunggu 1 minggu lagi. Saat kertas itu kulempar, tawa kalian akan berubah menjadi penyesalan abadi. Sembari bersiap mendengarkan kisah ini, yuk, absen dulu di kolom komentar, dari kota mana saja kalian menonton? Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe ya, supaya kami makin semangat mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Hari itu, ruang tengah rumah mertuaku terasa lebih panas dari biasanya, padahal 3 unit pendingin ruangan sudah dinyalakan dengan kekuatan penuh. Aroma opor ayam dan sambal goreng ati menguar kuat, bercampur dengan parfum menyengat dari para tante dan sepupu suamiku yang memenuhi ruangan. Ini adalah acara arisan keluarga besar yang diadakan rutin setiap bulan, dan bulan ini, giliran ibu mertuaku yang menjadi tuan rumah. Sebagai menantu yang tinggal menumpang, begitu mereka sering menyebutnya, aku sudah sibuk sejak jam 4 pagi. Tanganku masih berbau bawang dan kunyit, meski sudah dicuci berkali-kali dengan sabun cuci tangan beraroma lemon. Namun, lelah fisik ini tidak sebanding dengan lelah hati yang harus kusiapkan setiap kali acara seperti ini berlangsung. Aku berjalan keluar dari dapur membawa nampan berisi es buah, berusaha tersenyum ramah kepada setiap kerabat yang kulewati. Beberapa dari mereka hanya melirik sekilas tanpa membalas senyumku, seolah aku adalah pelayan tak kasat mata yang memang sudah seharusnya melayani mereka. Aku meletakkan nampan itu di meja prasmanan, lalu mundur perlahan ke sudut ruangan, berharap bisa sedikit menarik napas dan tidak menjadi pusat perhatian. Suamiku duduk di sofa utama, tertawa lepas bersama sepupu-sepupunya yang sukses. Dia terlihat gagah dengan kemeja batik yang kusetrika licin tadi pagi. Melihatnya bahagia seharusnya membuatku ikut senang. Tetapi entah kenapa, ada jarak yang semakin lebar di antara kami setiap kali kami berada di tengah keluarganya. Wah, Jeng Ratna, cucu barumu lucu sekali ya gemuk begini. Suara Tante Nani, adik dari ibu mertuaku, terdengar nyaring memecah percakapan. Ibu mertuaku, yang duduk bak ratu di kursi besarnya, tertawa renyah sambil mengelus pipi bayi dalam gendongan menantu perempuannya yang lain. Iya dong, keturunan kita kan memang bibit unggul semua. Lihat tuh kulitnya putih bersih, matanya bulat. Ini baru cucu kebanggaan keluarga. Hatiku mencelos. Aku tahu arah pembicaraan ini. Aku mencoba menyibukkan diri dengan merapikan letak gelas-gelas kotor, berharap topik itu segera berlalu. Namun, harapan tinggallah harapan. Tante Nani tiba-tiba menoleh ke arahku. Tatapannya menyeratkan rasa kasihan yang dibuat-buat, yang justru terasa lebih menyakitkan daripada ejekan langsung. Kalau si Alina gimana, Jeng? Sudah 3 tahun menikah kok belum ada tanda-tanda juga? Apa jangan-jangan? Tante Nani menggantung kalimatnya, membiarkan imajinasi liar orang-orang di ruangan itu menyambungnya sendiri. Suasana yang tadinya riuh mendadak hening. Beberapa pasang mata kini tertuju padaku. Aku menunduk, meremas ujung blus batiku yang sudah agak pudar warnanya. Aku bisa merasakan tatapan tajam ibu mertuaku menusuk hingga ke ulu hati. Ah, sudahlah, Nani, jangan bahas yang tidak penting, sahut ibu mertuaku dengan nada tinggi yang disengaja. Ia meletakkan cangkir tehnya dengan sedikit kasar ke atas meja kaca, menimbulkan bunyi denting yang membuat nyaliku semakin ciut. Mau diharapkan sampai kapan juga percuma. Kalau tanahnya tandus, mau disiram air sebanyak apapun tidak akan tumbuh tanaman. Darahku berdesir hebat. Tanah tandus. Kata-kata itu begitu kejam. Aku mengangkat wajah sedikit, mencari sosok suamiku. Aku berharap dia akan membuka mulut, membela istrinya yang sedang dipermalukan di depan puluhan orang. Namun, suamiku hanya diam. Dia pura-pura sibuk mengaduk gelas es buahnya, menghindari tatapanku. Sikap pengecutnya itu merobek hatiku lebih dalam daripada ucapan ibu mertuaku. Kasihan si Raka, lanjut ibu mertuaku lagi, kali ini suaranya lebih lantang, memastikan semua orang di ruangan itu mendengar. Dia itu anak laki-laki satu-satunya, harapan penerus marga. Tapi malah dapat istri yang kalian lihat sendiri. Sudah miskin, yatim piatu, tidak bawa harta apa-apa saat menikah. Sekarang malah tidak bisa kasih keturunan. Dasar mandul, miskin, tidak ada gunanya kamu jadi menantu. Kalimat terakhir itu seperti petir yang menyambar di siang bolong. Dasar mandul, miskin,
tidak ada gunanya kamu jadi menantu. Kata-kata itu menggema, memantul di dinding-dinding ruang tamu mewah itu, dan kemudian disusul oleh suara tawa. Awalnya hanya kikikan kecil, lalu berubah menjadi tawa lepas dari beberapa kerabat yang merasa itu adalah lelucon yang lucu. Mereka tertawa di atas lukaku. Mereka tertawa di atas harga diriku yang diinjak-injak hingga rata dengan tanah. Aku mematung. Rasanya oksigen di ruangan itu tersedot habis. Mataku memanas, air mata mendesak ingin keluar, tapi sekuat tenaga ku tahan. Aku tidak boleh menangis. Tidak di sini, tidak di depan mereka yang akan semakin puas melihatku hancur. Aku menatap ibu mertuaku. Wajahnya merah padam karena semangat menghina, bibirnya menyunggingkan senyum kemenangan. Lalu aku beralih menatap suamiku lagi. Dia masih diam. Bahkan kini dia ikut tersenyum kecut, seolah menyetujui bahwa akulah beban dalam hidupnya. Bu, sudahlah, hanya itu yang keluar dari mulut suamiku, itu pun dengan suara yang sangat pelan, nyaris tak terdengar. Bukan pembelaan, hanya sekadar basa-basi agar ibunya tidak terlalu lelah berteriak. Kenapa sudah? Memang fakta kan? Ibu mertuaku semakin menjadi-jadi. Ia berdiri, menunjuk wajahku dengan telunjuknya yang dihiasi cincin emas besar. Dengar ya, Alina. Kamu itu harusnya bersyukur Raka masih mau menampungmu. Kalau bukan karena kasihan, sudah lama saya suruh dia ceraikan kamu dan cari istri baru yang lebih berkelas dan subur. Cukup. Batas sabarku sudah habis. 3 tahun aku diam. 3 tahun aku menelan semua perlakuan mereka. Aku bangun pagi buta untuk memasak, membersihkan rumah besar ini sendirian karena mereka memecat pembantu dengan alasan, biar Alina saja yang kerja, dia kan biasa hidup susah. Aku menyerahkan sebagian besar gaji bulananku yang kujual sebagai hasil jualan kue online. Padahal itu adalah dividen kecil dari investasi pribadiku untuk menutupi cicilan mobil suamiku. Dan ini balasannya? Aku menegakkan punggungku. Aku menarik napas panjang, mengisi paru-paruku dengan keberanian yang selama ini terkubur demi peran istri berbakti. Aku menatap lurus ke manik mata ibu mertuaku. Tidak ada lagi ketakutan di sana. Yang ada hanya dingin. Beku. Terima kasih atas penilaian ibu. Suaraku keluar dengan tenang, datar, namun cukup keras untuk menghentikan tawa sepupu-sepupu yang ada di pojok ruangan. Ibu benar. Mungkin saya memang tidak berguna di mata ibu. Tapi ingat satu hal, Bu. Roda hidup itu berputar. Apa yang ibu tanam hari ini, itulah yang akan ibu tuai nanti. Ibu mertuaku terbelalak, kaget karena untuk pertama kalinya si menantu bisu ini berani menjawab. Berani kamu menceramahiku? Dasar tidak tahu diuntung. Aku tidak menjawab lagi. Aku berbalik badan, melepaskan celemek yang masih melingkar di pinggangku, dan meletakkannya begitu saja di atas sofa mahal mereka. Aku berjalan menuju pintu keluar dengan langkah tegap. Di belakangku, aku mendengar ibu mertuaku berteriak histeris memaki-maki, sementara suamiku memanggil namaku dengan nada ragu. Aku tidak menoleh. Saat aku melangkah keluar dari pintu rumah itu, udara sore yang hangat menerpa wajahku. Anehnya, aku tidak merasa sedih. Aku merasa lega. Dan di balik rasa lega itu, sebuah rencana mulai tersusun rapi di kepalaku. Nikmati tawamu hari ini, Bu. Nikmati rasa berkuasamu, suamiku. Karena minggu depan, aku pastikan kalian tidak akan bisa lagi tersenyum. Kalian akan tahu siapa aku sebenarnya. Dan saat itu terjadi, tidak ada kata maaf yang bisa mengembalikan apa yang sudah kalian hancurkan hari ini. Perjalanan pulang ke rumah kontrakan kami terasa sangat panjang dan menyiksa. Kami menaiki mobil yang dicicil suamiku, dengan bantuan uangku setiap bulannya, dalam kebisuan yang mencekam. Suamiku menyetir dengan wajah tegang, sesekali melirikku lewat ekor matanya, tapi tak berani membuka suara. Aku sendiri memilih menatap keluar jendela, melihat deretan toko dan lampu jalan yang mulai menyala, namun pikiranku melayang jauh. Rasa sakit di dadaku perlahan bermetamorfosis menjadi sesuatu yang lain. Bukan lagi perih, melainkan rasa kebas yang dingin. Seperti ada sakelar di dalam hatiku yang baru saja dimatikan secara paksa. Sesampainya di rumah, aku langsung masuk ke kamar tidur dan duduk di tepi ranjang. Spray katun murah yang mulai berbulu itu terasa kasar di kulitku, kontras dengan spray sutra yang biasa kupakai di kehidupanku yang dulu.
Kehidupan yang kutinggalkan demi cinta buta pada laki-laki yang baru saja membiarkan ibunya menginjak kepalaku. Suamiku menyusul masuk, menutup pintu kamar dengan pelan. Ia berdiri di dekat lemari, melepas kemeja batiknya dengan gerakan canggung. "Dek, kamu jangan masukin ke hati ya omongan ibu tadi," ucapnya akhirnya, memecah keheningan. Nadanya terdengar lelah, seolah akulah yang membuatnya repot dengan perasaan tersinggungku. Aku menoleh, menatapnya dengan pandangan tak percaya. "Jangan dimasukin hati? Ibu kamu bilang aku mandul, miskin, dan tidak berguna di depan puluhan orang, Mas. Dan kamu cuma diam. Kamu suamiku, Mas. Harusnya kamu pelindungku." Suamiku menghela napas panjang, lalu duduk di sampingku. Ia mencoba meraih tanganku, tapi aku menariknya menjauh. Ia terlihat tersinggung dengan penolakanku. "Ya aku harus gimana? Kamu tahu sendiri ibu orangnya keras. Kalau aku bantah, nanti dia malah makin marah. Tensi darahnya naik. Kamu mau ibu stroke gara-gara kita berantem." Alasan klasik. Selalu kesehatan ibunya yang dijadikan tameng untuk membenarkan segala bentuk penindasan terhadapku. Jadi demi menjaga perasaan ibu, kamu biarkan harga diri istrimu diinjak-injak? Kamu biarkan aku jadi bahan tertawaan? Ya nggak gitu, Dek. Suamiku mulai meninggikan suaranya, defensif. "Lagian, apa yang ibu bilang itu, ya ada benarnya juga kan? Kita sudah 3 tahun nikah. Wajar kalau orang tua nuntut cucu. Ibu tuh cuma pengen gendong cucu, dia panik karena teman-temannya udah punya cucu semua. Harusnya kamu introspeksi diri, mungkin usaha kita kurang, atau kamu terlalu capek kerja serabutan itu." Aku ternganga. Introspeksi diri? Aku yang selama ini rutin minum vitamin, menjaga pola makan, bahkan diam-diam memeriksakan diri, yang hasilnya selalu normal, diminta introspeksi diri oleh laki-laki yang merokok sebungkus sehari dan jarang berolahraga, dan dia menyebut pekerjaanku mengelola investasi miliaran rupiah lewat laptop sebagai kerja serabutan? Betapa bodohnya aku menyembunyikan identitasku demi melihat ketulusan hati seseorang. Dan sekarang, aku sudah melihatnya. Tidak ada ketulusan itu. "Mas," suaraku bergetar menahan amarah. "Kalau memang masalahnya ada di aku, kenapa kamu tidak ceraikan aku saja? Biar kamu bisa cari istri yang kaya dan subur seperti mau ibumu." Suamiku terdiam sejenak, lalu menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada keraguan, tapi juga ada secercah harapan di matanya yang membuatku muak. Ibu sempat bilang, kalau kamu nggak keberatan, mungkin aku bisa nikah lagi. Cuma buat keturunan, Dek. Kamu tetap istri pertama. Nanti kalau sudah punya anak, kan kita bisa asuh bareng-bareng." Dunia rasanya berhenti berputar detik itu juga. Poligami. Itu solusi yang ditawarkannya. Bukan membela, bukan menenangkan, tapi meminta izin untuk mengkhianati janji suci pernikahan kami demi ego ibunya. Air mata yang tadi kutahan di rumah mertua akhirnya luruh. Tapi hanya 1 tetes. 1 tetes air mata terakhir untuk Raka. Setelah itu, hatiku benar-benar membeku. Selesai sudah. Cintaku sudah habis tak bersisa. Aku capek. "Mas, aku mau tidur," kataku datar, memutus pembicaraan. Aku membaringkan tubuh, memunggunginya. "Dek, kita belum selesai ngomong," protesnya. "Aku bilang aku capek," bentakku keras, membuat Raka terlonjak kaget. Dia tidak pernah melihatku membentak. Akhirnya, dia mendengus kesal, mematikan lampu, dan ikut berbaring di sampingku dengan posisi membelakangi. Tak lama kemudian, terdengar suara dengkurannya yang halus. Dia bisa tidur nyenyak setelah menghancurkan hati istrinya. Luar biasa. Aku menunggu hingga napasnya teratur. Jarum jam di dinding menunjukkan pukul 12 malam. Perlahan, aku bangun, mengambil ponselku yang kusembunyikan di laci paling bawah, di bawah tumpukan baju dalam. Ponsel ini berbeda dengan ponsel butut yang biasa kulihatkan pada Raka. Ini adalah ponsel keluaran terbaru dengan sistem keamanan enkripsi tinggi. Aku menyalakannya, layar menyala menampilkan logo perusahaan multinasional milik mendiang ayahku. Ada puluhan notifikasi email dan pesan yang belum kubuka. Aku mengabaikan semuanya dan langsung mencari 1 nama di kontak. Wirya, asisten pribadi. Aku menekan tombol panggil. Pada dering kedua,
Suara berat dan hormat terdengar di seberang sana. "Selamat malam, Bu Presdir. Maaf, ada yang bisa saya bantu di jam segini? Apakah ada keadaan darurat?" "Malam, Wirya," jawabku. Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Dingin, tegas, dan berwibawa. Bukan suara Alina si menantu teraniaya, melainkan suara Alina, pewaris tunggal grup Mahardika. "Masa cutiku selesai. Siapkan berkas pengambil alihan perusahaan tempat Raka dan adik iparku bekerja. Aku mau proses akuisisi dipercepat. Pastikan namaku yang tertulis sebagai pemilik baru minggu depan." Hening sejenak di seberang sana, sebelum Wirya menjawab dengan nada yang tak kalah serius. "Baik, Bu. Akan segera saya siapkan tim legal besok pagi. Apakah ada instruksi lain?" "Ya. Hubungi Dr. Adrian. Pesankan jadwal pemeriksaan lengkap untukku besok pagi di VVIP Wing. Dan satu lagi, Wirya, siapkan mobil jemputan di titik biasa besok jam 8. Jangan sampai ada tetangga yang lihat." "Siap laksanakan, Bu. Selamat kembali bertugas." Aku mematikan sambungan telepon. Aku menatap Raka yang masih tertidur pulas. Wajahnya terlihat polos dalam tidur, tidak menyadari bahwa badai besar sedang bergerak ke arahnya. Dia pikir aku hanyalah istri yang lemah dan bergantung padanya. Dia tidak tahu bahwa atap tempatnya bernaung, perusahaan tempatnya mencari nafkah, dan bahkan utang-utang judi ibunya yang diam-diam kulunasi, semuanya ada dalam genggamanku. Aku meletakkan tanganku di perutku yang terasa sedikit kram sejak tadi sore. Ada firasat kuat yang tiba-tiba muncul. Firasat yang mengatakan bahwa mual-mual kecil yang kurasakan seminggu ini bukan sekadar masuk angin. Jika firasatku benar, maka permainan ini akan menjadi jauh lebih menarik. "Selamat tidur, Raka," bisikku dalam gelap. "Tidurlah yang nyenyak malam ini. Karena mulai besok, hidupmu tidak akan pernah tenang lagi." Aku memejamkan mata, bukan untuk tidur, tapi untuk menyusun strategi. Balas dendam terbaik bukanlah dengan marah-marah atau kekerasan fisik. Balas dendam terbaik adalah dengan menunjukkan siapa kita sebenarnya saat mereka mengira kita bukan siapa-siapa. Dan aku akan memastikannya menjadi pertunjukan yang tidak akan pernah dilupakan oleh keluarga besar Raka seumur hidup mereka. Pagi itu, langit Jakarta tampak labu, seolah mendukung suasana hatiku yang kini tak lagi memiliki warna untuk rumah tangga ini. Raka masih tertidur pulas dengan mulut sedikit terbuka saat aku selesai mandi. Biasanya, aku akan menyiapkan sarapan nasi goreng kesukaannya, menyeduh kopi dengan takaran gula yang pas, lalu membangunkannya dengan lembut. Tapi hari ini, rutinitas itu musnah. Aku hanya mengenakan kemeja putih sederhana dan celana bahan hitam, pakaian yang biasa kupakai saat beralasan ada panggilan interview kerja atau mengantar pesanan catering. Aku tidak memasak. Biarkan dia bangun dan merasakan lapar, biarkan dia bingung mencari kaos kakinya sendiri. Itu hanya permulaan kecil dari badai yang akan datang. Aku melangkah keluar rumah kontrakan kami yang sempit. Di depan pagar yang catnya sudah mengelupas, aku memesan ojek online. Tujuannya bukan ke pasar, melainkan ke sebuah kafe di pinggiran kota yang cukup sepi. Sesampainya di sana, aku tidak masuk ke dalam kafe. Aku berjalan menuju area parkir belakang yang tertutup pohon-pohon besar. Di sana, sebuah sedan hitam mengkilap dengan plat nomor khusus sudah menunggu. Seorang pria berjas rapi berdiri di samping pintu belakang. Itu Wirya, asisten pribadiku yang setia sejak zaman mendiang papa memimpin perusahaan. "Selamat pagi, Bu Alina," sapa Wirya sambil membungkuk hormat, lalu membukakan pintu mobil. "Pagi, Wirya," jawabku singkat. Aku masuk ke dalam mobil yang interiornya beraroma kulit mewah dan kayu mahoni. Kontras sekali dengan bau apek di kamar tidurku tadi. Di kursi belakang, sudah tersedia paper bag berisi pakaian ganti. Sebuah dress selutut rancangan desainer ternama, blazer elegan, sepatu hak tinggi, dan satu set perhiasan berlian yang tidak terlalu mencolok namun memancarkan aura kelas atas. Mobil melaju membelah kemacetan. Kaca jendela yang gelap membuatku bisa melihat dunia luar tanpa terlihat. Aku berganti pakaian di dalam mobil yang luas itu. Saat aku menanggalkan pakaian lusuhku dan mengenakan sutra halus yang membalut tubuhku dengan sempurna, rasanya seperti ular yang sedang berganti kulit. Alina si upik abu telah mati, dan Alina sang pewaris telah kembali. "Kita ke rumah sakit dulu, Bu,"
Tanya Wirya dari balik kemudi, melihatku dari kaca spion tengah. Ya, pastikan Dokter Adrian sudah siap. Aku tidak mau menunggu antrean, jawabku sambil memoleskan lipstik merah matte ke bibirku. Wajahku di cermin kini terlihat tegas, dingin, dan tak tersentuh. Setibanya di lobi VVIP rumah sakit, tidak ada prosedur administrasi yang berbelit. Perawat langsung mengantarku ke ruangan Dokter Adrian. Dokter senior itu menyambutku dengan ramah namun wajahnya menyeratkan rasa penasaran. Dia tahu siapa aku, dan dia juga tahu riwayat medis suamiku yang selama ini kurahasiakan rapat-rapat. Selamat pagi, Bu Alina. Tumben sekali ibu meminta pemeriksaan mendadak. Ada keluhan? Tanya Dokter Adrian sambil mempersilakan aku berbaring di ranjang periksa. Saya mual-mual seminggu ini, Dok. Dan haid saya terlambat, kataku datar. Dokter Adrian mengangguk, lalu mulai melakukan USG. Ruangan itu hening, hanya terdengar suara dengungan mesin. Aku menatap layar monitor dengan jantung berdebar. Selama 3 tahun ini, aku selalu menelan pil pahit setiap kali melihat layar itu kosong. Aku selalu menanggung beban kesalahan, membiarkan Raka dan keluarganya berpikir aku yang mandul. Padahal hasil tes Raka 3 tahun lalu menunjukkan kualitas spermanya sangat buruk, nyaris mustahil untuk membuahi secara alami. Aku menyembunyikan hasil itu di brankas pribadiku demi menjaga harga diri Raka sebagai lelaki. Aku memberinya vitamin mahal yang kukemas ulang dalam toples biasa agar dia mau meminumnya. Bu Alina. Suara Dokter Adrian terdengar bergetar. Aku menoleh. Kenapa? Dok? Kosong lagi? Dokter Adrian tersenyum lebar, matanya berkaca-kaca. Dia memutar layar monitor ke arahku. Lihat ini, Bu. Ada kantung janin. Usianya sekitar 6 minggu. Detak jantungnya sudah terdengar. Ini sebuah keajaiban, mengingat kondisi Pak Raka. Duk-duk. Duk-duk. Suara detak jantung halus itu memenuhi ruangan. Seketika, benteng pertahanan dinginku runtuh. Air mata menetes bukan karena sedih, tapi karena haru yang meledak-ledak. Tanganku gemetar menyentuh perutku yang masih rata. Ada kehidupan di sini. Anakku. Darah dagingku. Di tengah badai penghinaan yang kuterima kemarin, Tuhan menitipkan malaikat kecil ini. Saya hamil. Dok? Tanyaku meyakinkan, suaraku parau. Ya, ibu hamil. Dan kondisinya sangat sehat. Kuat sekali janinnya. Tegas Dokter Adrian. Aku menghapus air mataku dengan cepat. Kebahagiaan ini milikku. Raka tidak berhak tahu sekarang. Jika dia tahu, dia dan ibunya pasti akan langsung berubah manis. Memanfaatkanku lagi sebagai inkubator penerus marga mereka, lalu membuangku saat anak ini lahir. Tidak. Anak ini adalah kekuatanku, bukan alat tawar-menawar mereka. Dok, tolong buatkan surat keterangan resmi kehamilan ini. Dan satu lagi, tolong cetak ulang hasil tes kesuburan Raka yang lama, serta surat pernyataan medis bahwa kehamilan ini terjadi secara alami namun probabilitasnya sangat kecil karena faktor suami, pintaku tegas. Dokter Adrian tampak bingung, tapi ia mengangguk patuh. Baik, Bu. Akan saya siapkan semua dalam satu map. Keluar dari rumah sakit, langkahku semakin mantap. Wirya membukakan pintu mobil dengan senyum tipis, seolah tahu kabar baik itu tanpa perlu bertanya. Ke kantor pusat, Wirya. Kita ambil alih perusahaan itu hari ini, perintahku. Gedung pencakar langit Mahardika Tower berdiri megah di pusat bisnis Jakarta. Saat mobilku berhenti di lobi utama, para satpam dan resepsionis yang melihat plat mobilku langsung berdiri tegak. Mereka sudah mendapat kabar bahwa sang putri tidur telah bangun. Aku berjalan melintasi lobi dengan langkah cepat. Bunyi hak sepatuku menggema di lantai marmer, menciptakan irama intimidasi yang membuat para karyawan menunduk hormat. Di ruang rapat direksi lantai teratas, para jajaran direktur sudah menunggu dengan wajah tegang. Di atas meja panjang berbahan kayu jati, sebuah dokumen tebal sudah tergeletak. Itu adalah dokumen akuisisi PT Cipta Karya, perusahaan menengah tempat Raka bekerja sebagai staf marketing, dan tempat adik iparku, Sinta, bekerja sebagai resepsionis. Selamat datang kembali, Ibu Presdir, ucap Pak Darmawan, Direktur Operasional, sambil membungkuk dalam. Aku langsung duduk di kursi utama yang selama ini kosong. Aku mengambil dokumen itu,
membacanya sekilas. Perusahaan tempat Raka bekerja sebenarnya sedang kolaps karena mismanagement, dan Mahardika Group memang berencana membelinya. Aku hanya mempercepat prosesnya dan memastikan akulah pemegang saham mayoritas tunggalnya. Bagaimana status karyawannya? Tanyaku sambil membolak-balik halaman. Sesuai instruksi ibu, tidak ada PHK massal untuk saat ini. Kami akan melakukan evaluasi kinerja dalam 1 minggu ke depan, jawab Wirya yang berdiri di sampingku. Itu artinya nasib Raka dan Sinta kini berada tepat di ujung pena yang kupegang. Raka yang pemalas dan sering membolos dengan alasan sakit, padahal main game di rumah, dan Sinta yang lebih sibuk berdandan daripada mengangkat telepon kantor. Bagus. Pastikan pengumuman akuisisi ini sampai ke telinga seluruh karyawan di sana besok pagi. Tapi rahasiakan siapa pemilik barunya. Biarkan mereka menebak-nebak, biarkan mereka cemas, kataku dingin. Aku mengambil pena emas dari saku blazerku. Dengan satu gerakan tegas, aku membubuhkan tanda tanganku di atas materai. Sret. Suara goresan pena itu terdengar sangat memuaskan, lebih merdu dari lagu apapun. Detik ini, secara hukum, aku adalah bos dari suamiku sendiri. 3 hari berlalu sejak aku menandatangani dokumen akuisisi itu. Di rumah, aku kembali menjalani peran sandiwaraku. Aku tetap mencuci piring, menyapu, dan menyiapkan keperluan Raka, meski hatiku sudah sepenuhnya beku. Raka pulang ke rumah kemarin dengan wajah pucat, bercerita bahwa kantornya baru saja dibeli oleh perusahaan raksasa, dan ada rumor tentang evaluasi ketat. Aku hanya mendengarkan sambil pura-pura prihatin, padahal dalam hati aku tertawa melihat ketakutannya kehilangan jabatan yang tak seberapa itu. Siang ini, cuaca sangat terik. Aku sedang melipat pakaian di ruang tamu, ketika suara klakson mobil terdengar nyaring di depan rumah. Itu suara klakson mobil SUV milik mertuaku. Mobil yang uang muka pembayarannya dulu kupinjamkan dari tabungan warisan orang tua, yang sebenarnya adalah uang saku bulananku. Pintu depan terbuka tanpa diketuk. Ibu mertuaku, Ibu Ratna, masuk dengan langkah lebar, diikuti aroma parfum melati yang menyengat. Tapi kali ini dia tidak sendiri. Di belakangnya, mengekor seorang wanita muda, mungkin usianya baru awal 20-an. Wanita itu cantik, berkulit putih, dengan riasan wajah yang cukup tebal dan pakaian yang sedikit ketat memperlihatkan lekuk tubuhnya. Alina, kamu di rumah? Kirain lagi keluyuran cari utangan, sapa Ibu Ratna tanpa basa-basi. Dia langsung duduk di sofa, menggeser tumpukan baju yang baru saja kulipat hingga berantakan lagi ke lantai. Aku menarik napas panjang, menahan gejolak emosi. Hormon kehamilan membuatku lebih sensitif. Rasanya ingin sekali kujambak rambut sasak tingginya itu. Tapi aku harus sabar. Rencana besarku baru akan mencapai puncaknya 3 hari lagi. Ada apa ibu kesini? Tanyaku datar sambil memunguti baju yang jatuh. Loh, ini kan rumah anakku, terserah aku mau datang kapan saja, jawabnya ketus. Lalu wajahnya berubah manis saat menoleh ke wanita muda di sampingnya. Ayo duduk, Sari. Jangan malu-malu. Anggap saja rumah sendiri. Toh nanti juga bakal jadi rumahmu. Kalimat terakhir itu membuat tanganku terhenti di udara. Bakal jadi rumahmu? Sari, wanita muda itu, tersenyum malu-malu sambil melirikku sekilas dengan tatapan merendahkan. Dia duduk di samping Ibu Ratna, lagaknya sudah seperti nyonya rumah. Alina, kenalkan ini Sari, kata Ibu Ratna dengan nada bangga. Dia ini anak teman arisan ibu. Masih muda, lulusan D3, pintar masak, dan yang paling penting keluarganya subur. Kakaknya Sari itu punya anak 4, padahal baru nikah 5 tahun. Bibit unggul. Aku menatap Sari, lalu menatap Ibu Ratna. Lalu, dasar tidak peka, sembur Ibu Ratna. Ibu bawa Sari ke sini untuk dikenalkan sama Raka. Ibu sudah bicara sama Raka lewat telepon kemarin, dan sepertinya Raka setuju. Raka butuh keturunan, Alina. Dan karena kamu tidak becus memberikannya, kamu harus legowo kalau Raka menikah lagi. Dugaanku benar. Mereka benar-benar bergerak cepat. Belum kering air mataku dihina di acara arisan, sekarang mereka membawa madu ke hadapanku, di rumahku sendiri. Menikah lagi, ulangku pelan. Ibu mau Raka poligami? Dengan gaji Raka yang sekarang saja sering kurang buat bayar cicilan mobil ibu,
Ibu yakin Raka sanggup nafkahi 2 istri. Wajah Ibu Ratna memerah karena tersinggung. Masalah uang selalu menjadi tombol pemicu amarahnya, karena dia tahu itu fakta. Jangan sombong kamu. Rezeki anak itu ada yang atur. Lagian Sari ini beda sama kamu. Dia tidak banyak nuntut. Dia mau nikah siri dulu, yang penting seagama. Nanti kalau sudah hamil, baru diurus suratnya. Yang penting Raka punya anak. Sari mengangguk setuju, suaranya dibuat-buat manja. Iya, Mbak Alina. Aku ikhlas kok jadi yang kedua. Nanti kita bisa bagi tugas. Mbak Alina yang urus rumah dan bersih-bersih, aku yang urus Mas Raka dan anak-anak nanti. Kita saling bantu saja. Aku hampir tertawa mendengar kepolosannya, atau lebih tepatnya kebodohannya. Dia pikir aku akan sudi menjadi pembantu gratisan sementara dia bersenang-senang dengan suamiku? Wanita ini tidak tahu dia sedang masuk ke kandang singa. Tepat saat itu, suara motor Raka terdengar di halaman. Raka pulang lebih awal, mungkin karena ibunya memberitahu akan datang. Raka masuk dengan wajah gugup. Dia melihat ibunya, melihat Sari, lalu melihatku. Mas, sini duduk, panggil Ibu Ratna semangat. Ini Sari yang ibu ceritakan. Cantik kan aslinya? Lebih glowing daripada di foto. Raka menatap Sari, dan aku bisa melihat binar ketertarikan di mata laki-laki itu. Matanya menelusuri fisik Sari dari atas ke bawah. Sungguh menjijikkan. Laki-laki yang 3 tahun ini tidur di sampingku, yang berjanji sehidup semati, kini tergiur hanya karena tawaran daging segar dari ibunya. Halo, Mas Raka, sapa Sari dengan suara mendayu. Halo, Sari, jawab Raka canggung, lalu dia melirikku. Deh, ibu sama Sari cuma silaturahmi kok. Silaturahmi untuk merencanakan pernikahan sirimu. Begitu, potongku tajam. Raka terdiam. Dia menunduk, tidak berani menatap mataku. Diamnya adalah jawaban paling jujur. Dia menginginkannya. Dia menginginkan wanita lain karena dia pikir aku rusak. Ibu Ratna berdiri, berkacak pinggang menghadapku. Heh, Alina, kamu jangan egois ya. Sebagai istri yang tidak sempurna, harusnya kamu sadar diri. Kamu itu cuma menumpang hidup, tidak punya apa-apa, mandul pula. Kalau Raka mau nikah lagi, itu hak dia. Harusnya kamu bersujud syukur tidak diceraikan dan diusir dari sini. Aku menatap mereka bertiga bergantian. Ibu mertua yang serakah, suami yang lemah iman, dan pelakor yang bodoh. Komposisi yang sempurna untuk sebuah kehancuran. Tiba-tiba, rasa marahku hilang. Yang tersisa hanya rasa kasihan. Kasihan karena mereka tidak tahu bahwa mereka sedang menggali kuburan mereka sendiri. Aku tersenyum. Senyum yang sangat manis, namun membuat Raka merinding melihatnya. Baiklah, Bu. Kalau itu mau ibu dan Mas Raka, kataku tenang. Silakan atur semuanya. Aku tidak akan melarang. Menikahlah. Buat pesta kalau perlu. Ibu Ratna tampak kaget dengan perubahan sikapku yang tiba-tiba, tapi kemudian dia tersenyum menang. Nah, gitu dong. Itu baru istri solehah. Tahu diri. Tapi, lanjutku, pastikan kalian punya biaya untuk itu ya. Jangan minta 1 rupiah pun dari uang belanja yang aku kelola. Dan Sari, aku menatap gadis itu lekat-lekat. Selamat datang di neraka, maksudku. Selamat datang di keluarga ini. Semoga kamu betah melayani tuntutan ibu yang luar biasa banyak ini. Sari terlihat tersinggung, tapi Ibu Ratna buru-buru menengahi. Alah, kamu cuma iri kan? Sudahlah, Raka, antarkan Sari keliling komplek Gih, biar akrab. Ibu mau minta minum, haus ngomong sama istrimu yang bebal ini. Raka, tanpa rasa bersalah sedikit pun, mengangguk dan mengajak Sari keluar. Aku melihat punggung suamiku menjauh bersama wanita lain. Tidak ada rasa cemburu. Yang ada hanyalah kepastian. Kepastian bahwa keputusanku untuk menghancurkan mereka di hari Minggu nanti adalah keputusan yang paling tepat. Saat aku berjalan ke dapur mengambilkan air untuk mertuaku, seperti pembantu yang patuh, aku merogoh saku celanaku. Ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari Wirya. Undangan makan malam sudah disebar ke seluruh grup WhatsApp keluarga besar suami ibu. Mereka semua konfirmasi hadir.
Mereka pikir Ibu Alina yang akan jadi bahan tertawaan lagi. Aku membalas pesan itu sambil menuang air ke gelas plastik murah. Bagus. Siapkan proyektor di ruang makan VVIP nanti. Aku ingin hasil tes kesuburan Raka dan saldo rekeningku ditampilkan di layar besar. Aku membawa gelas air itu ke Ibu Ratna. Dia meminumnya dengan rakus sambil terus menceramahi aku tentang bagaimana menjadi istri kedua yang baik nanti. Harus mengalah, harus tahu diri, harus melayani istri muda yang hamil. Undangan digital itu terkirim tepat pukul 7 malam ke dalam grup WhatsApp keluarga besar Bani Santoso, grup yang selama ini menjadi ladang pembantaian mental bagiku. Desain undangannya kubuat sederhana namun elegan, dengan latar belakang hitam dan tulisan emas, makan malam keluarga. Lokasi, Grand Mahardika Hotel, VVIP Room, lantai 40. Hari, Minggu, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Hanya butuh waktu 5 detik sebelum notifikasi grup itu meledak. Ponselku yang tergeletak di meja makan bergetar tanpa henti, seolah sedang kejang. Aku sengaja tidak membukanya, membiarkan mereka berspekulasi liar. Namun, dari layar notifikasi yang menyala, aku bisa membaca pesan-pesan racun yang bermunculan. Wah, Alina menang lotre atau gimana nih? Gaya banget ngajak makan di Hotel Bintang 5, tulis Tante Nani. Paling juga hasil ngutang pinjol, pinjaman online. Hati-hati loh, nanti kita ikut diteror penagih utang. Balas sepupu Raka yang bernama Dinda, diikuti emotikon tertawa yang menyebalkan. Datang saja. Mumpung gratis. Kapan lagi kita makan mewah dibayari orang miskin yang mau sok kaya? Jangan lupa ajak Sari, biar Alina tahu posisi dia di mana. Timpal ibu mertuaku, Bu Ratna, dengan kalimat yang paling menyakitkan. Aku tersenyum tipis membaca pesan terakhir itu. Ajes Sari. Bagus. Semakin banyak saksi, semakin meriah pertunjukan ini. Aku meletakkan ponselku, lalu menatap pantulan diriku di cermin kamar mandi yang kusam. Ini adalah kali terakhir aku melihat Alina yang menyedihkan ini. Alina dengan daster pudar, rambut diikat asal-asalan, dan wajah lelah tanpa riasan. Besok malam, aku akan membunuh karakter ini selamanya. Hari Minggu pun tiba. Sore itu, aku berpamitan pada Raka dengan alasan mau pergi ke salon teman untuk dandan gratis. Raka, yang sedang sibuk memilih baju batik terbaiknya untuk makan malam nanti, bahkan tidak menoleh saat aku keluar. Dia terlalu bersemangat. Mungkin dia berpikir malam ini adalah momen perayaan restu ibunya untuk menikah lagi dengan Sari. Dia tidak tahu, malam ini adalah malam terakhir dia bisa mengangkat kepalanya dengan bangga. Di penthouse pribadiku yang terletak di seberang kota, tempat persembunyian yang tidak pernah diketahui Raka, tim penata rias profesional sudah menunggu. Wirya juga sudah ada di sana, berdiri tegak dengan setelan jas hitam, memegang tablet yang berisi laporan terbaru tentang pergerakan saham perusahaan Raka yang kini sudah 100% menjadi milikku. Semua tamu sudah tiba di lokasi. Bu, lapor Wirya saat aku sedang dipakaikan gaun. Mereka datang rombongan menggunakan 3 mobil. Berisik sekali di lobi, sampai manajer hotel harus menegur halus agar tidak mengganggu tamu lain. Biarkan saja, jawabku sambil menatap cermin. Gaun sutra berwarna emerald green membalut tubuhku dengan sempurna, menonjolkan kulitku yang sebenarnya cerah terawat jika tidak tertutup debu pekerjaan rumah tangga. Potongannya elegan, sopan namun tegas, dengan belahan kaki yang menyiratkan kekuatan. Biarkan mereka menikmati euforia menjadi orang kaya baru selama 1 jam ini. Penata rias memoleskan sentuhan terakhir. Tidak ada lagi riasan natural. Malam ini aku meminta riasan bold. Bibir merah darah, eyeliner tajam, dan rambut yang ditata gelombang glamour. Di leherku, melingkar kalung berlian 1 mata yang harganya setara dengan harga rumah mertuaku. Ibu terlihat sangat berkuasa, puji penata rias itu dengan tulus. Terima kasih. Aku memang butuh terlihat seperti itu untuk menghadapi monster, jawabku. Tepat pukul 7 malam, mobil limosin hitam milikku meluncur pelan memasuki area drop-off lobi utama Grand Mahardika Hotel. Penjaga pintu hotel yang sudah diberi instruksi khusus langsung membukakan pintu mobil dengan hormat. Aku melangkah turun. Udara malam Jakarta menyambutku, tapi kali ini rasanya berbeda. Bukan lagi udara pengap dari boncengan motor Raka, melainkan udara kebebasan. Aku berjalan masuk ke lobi. Wirya berjalan 1 langkah di belakangku,
diikuti 2 orang bodyguard berbadan tegap. Orang-orang di lobi menoleh, berbisik-bisik menebak siapa wanita yang dikawal ketat ini. Aku tidak mempedulikan mereka. Langkahku mantap menuju lift khusus VVIP. Sementara itu, di lantai 40, suasana di dalam private dining room pasti sedang riuh. Benar saja, saat pintu lift terbuka dan aku berjalan menyusuri lorong berkarpet tebal menuju pintu ganda kayu jati, aku bisa mendengar suara tawa mereka yang melengking hingga keluar ruangan. 2 pelayan yang menjaga pintu membungkuk hormat saat melihatku. "Selamat malam, Ibu Presdir. Tamu-tamu Ibu sudah menunggu di dalam." "Buka pintunya," perintahku singkat. Pintu ganda itu terbuka lebar. Pemandangan di dalam sana sungguh menggelikan. Keluarga besar Raka, sekitar 20 orang, duduk mengelilingi meja panjang yang penuh dengan bunga segar. Mereka terlihat sangat norak. Tante Nani sibuk memotret makanan pembuka untuk story media sosial. Sepupu-sepupu Raka sibuk live Instagram memamerkan ruangan mewah itu. Ibu Ratna duduk di ujung meja layaknya ratu, dengan Sari di sebelah kanannya yang menempel manja. Raka duduk di sebelah kiri ibunya, terlihat gelisah menunggu kedatanganku. Saat pintu terbuka dan aku melangkah masuk, keheningan menyergap ruangan itu secara instan. Suara tawa terpotong, tangan yang memegang garpu terhenti di udara. Semua mata tertuju padaku. Awalnya, mereka tidak mengenal Liao. Mereka menatapku dengan kagum, mengira aku adalah tamu penting yang salah masuk ruangan atau selebriti yang kebetulan lewat. Namun, saat aku terus berjalan mendekat ke arah meja dengan tatapan tajam yang terkunci pada Bu Ratna, perlahan kesadaran itu muncul di mata mereka. "Alina," suara Raka yang pertama kali memecah keheningan. Suaranya terdengar ragu, seperti orang yang melihat hantu. Dia berdiri setengah bangkit dari kursinya, matanya membelalak menatap penampilanku dari ujung kaki hingga ujung kepala. Aku tidak menjawab. Aku terus berjalan, diiringi bunyi heels mahalku yang beradu dengan lantai marmer. Tak, tak, tak. Irama kematian bagi kesombongan mereka. Wirya menarik kursi di ujung meja yang berhadapan langsung dengan Bu Ratna, posisi tuan rumah yang sesungguhnya. Aku duduk dengan anggun, menyilangkan kaki, dan menatap mereka satu persatu. "Maaf saya terlambat," kataku dengan suara tenang namun berwibawa. Suaraku berbeda. Tidak ada lagi nada rendah diri atau ketakutan. Lalu lintas sedikit padat saat keluar dari penthouse. "Penthouse?" ulang Tante Nani dengan nada sinis yang dipaksakan, berusaha menutupi rasa mindernya. "Halah, paling kamu sewa baju dan dandan begini cuma buat pamer, kan? Sadar diri, Lin. Uang buat bayar hotel ini aja pasti hasil ngerengek sama Raka atau ngutang sana-sini." Dinda, sepupu Raka, tertawa canggung. "Iya nih, Mbak Alina. Jangan sampai besok dikejar debt collector ya. Kalau nggak punya duit tuh jangan maksa gaya hidup sultan." Ibu Ratna mendengus, lalu menatapku jijik. "Kamu pikir dengan dandan menor begini kamu bisa menutupi kekuranganmu? Lihat tuh Sari, dandanannya natural, sederhana, tapi memancarkan aura keibuan. Bukan kayak kamu yang kaya, wanita penghibur." Sari tertawa kecil sambil menutup mulutnya, berusaha terlihat sopan tapi matanya jelas mengejek. "Iya Mbak, bajunya bagus banget, pasti mahal sewanya. Sayang ya, uangnya dihambur-hamburkan. Mending buat tabungan calon bayi Mas Raka nanti sama aku." Darahku mendidih mendengar ucapan Sari, tapi wajahku tetap datar sedingin es. Wirya yang berdiri di belakangku tampak mengepalkan tangannya, tapi aku memberi isyarat tangan kecil agar dia tetap tenang. "Belum saatnya. Silakan pesan makanan apa saja yang kalian mau," kataku mengabaikan hinaan mereka. Aku memberi isyarat pada pelayan. "Keluarkan menu termahal kalian. Wagyu A5, lobster thermidor, caviar, semuanya. Jangan khawatir soal tagihan. Utang atau bukan, itu urusan saya. Tugas kalian malam ini hanya makan dan menutup mulut sampai saya selesai bicara." Keluarga itu saling pandang. Keserakahan di mata mereka tidak bisa disembunyikan. Mendengar kata termahal dan gratis, mereka langsung melupakan hinaan mereka sejenak dan mulai menunjuk-nunjuk menu dengan rakus. "Aku mau yang daging sapi mahal itu, 2 porsi," seru Paman Raka. "Aku mau lobster," teriak sepupunya. Aku melihat Raka.
Dia tidak memesan apa-apa. Dia hanya menatapku terus-menerus dengan kening berkerut, seolah mencoba memecahkan teka-teki. Dia menyadari ada yang salah. Istrinya yang biasanya menunduk takut, kini duduk dengan dagu terangkat, memancarkan aura yang membuatnya merasa kerdil. "Kenapa, Mas? Tidak lapar?" tanyaku lembut, tapi tatapanku menusuk. "Makanlah. Kamu butuh energi untuk menerima kenyataan nanti." Raka menelan ludah. "Lin, kamu beda banget malam ini. Kamu dapat uang dari mana?" "Nanti kamu tahu," jawabku singkat. Pelayan mulai menyajikan hidangan pembuka. Suasana makan malam itu terasa surrealis. Di satu sisi, keluarga suamiku makan dengan lahap dan berisik. Sesekali masih melontarkan sindiran tentang orang miskin yang sok kaya. Di sisi lain, aku hanya menyesap air mineral, mengawasi mereka seperti seekor elang mengawasi tikus-tikus yang sedang berpesta di ladang gandum, tidak menyadari bahwa pemburu sudah siap menerkam. "Inilah makan malam terakhir kalian sebagai keluarga terhormat. Nikmatilah setiap gigitan daging mahal itu, karena besok, mungkin kalian hanya mampu membeli nasi bungkus." 1 jam berlalu. Piring-piring kotor bekas makanan mahal kini berserakan di meja. Keluarga besar itu tampak kekenyangan, bersandar di kursi empuk dengan wajah berminyak dan puas. Mereka baru saja menghabiskan jutaan rupiah dalam sekali makan, jumlah yang mungkin lebih besar dari gaji bulanan mereka digabung. Dan siapa yang mereka pikir membayarnya? Alina si bodoh, si mandul, si miskin. Ibu Ratna mengelap mulutnya dengan serbet kain, lalu kembali memasang wajah garangnya. Dia merasa energinya sudah pulih setelah makan enak, jadi sudah waktunya kembali ke agenda utama. Menghancurkanku. "Nah, makan sudah kenyang." Mulainya, suaranya lantang memecah dengungan percakapan pelan. "Sekarang kita bicara serius. Alina, ibu hargai usahamu traktir kita makan mewah begini, meski ibu yakin kamu pasti pinjam uang entah dari mana. Tapi jangan harap sogokan makanan ini bisa merubah keputusan ibu." Suasana hening seketika. Raka tampak menunduk, memainkan gelas airnya. Sari menegakkan punggungnya, siap menerima pengukuhan status. "Keputusan apa, Bu?" tanyaku pura-pura bodoh, sambil memutar-mutar gelas wine, yang isinya hanya jus anggur, di tanganku. "Soal Raka dan Sari," tegas Bu Ratna. "Bulan depan mereka akan menikah siri. Tanggalnya sudah ditentukan Pak Ustadz. Kamu sebagai istri pertama harus datang dan memberikan restu. Kalau kamu menolak, silakan angkat kaki dari rumah Raka. Toh, rumah itu juga bukan milikmu." "Betul," sahut Tante Nani. "Harusnya kamu sadar diri, Lin. Raka butuh keturunan. Marga Santoso tidak boleh putus cuma gara-gara rahimmu kering." "Rahim kering." Ulangku pelan, merasakan kata itu menggema di telingaku. Aku meletakkan gelasku ke meja dengan sedikit hentakan. "Ta." Bunyinya cukup keras untuk membuat mereka tersentak. "Kalian begitu yakin bahwa aku yang mandul?" tanyaku, mataku menyapu wajah mereka satu persatu. "Kalian begitu yakin bahwa bibit unggul keluarga kalian itu benar-benar unggul?" "Ya jelaslah," bentak Paman Raka. "Keluarga kita nggak ada sejarah mandul. Semua beranak pinak. Kamu aja yang bawa sial." Aku tertawa. Tawa yang dingin dan kering, tanpa rasa humor sedikit pun. "Baiklah. Kalau begitu, mari kita luruskan faktanya malam ini." Aku memberi kode pada Wirya. Asisten setiaku itu maju selangkah, mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal dari tas kerjanya. Dia meletakkannya di tengah meja putar yang besar itu, lalu memutarnya perlahan hingga amplop itu berhenti tepat di depan Raka. "Apa ini? Surat cerai?" tanya Raka dengan suara gemetar. Ada ketakutan di matanya. Ketakutan akan kehilangan pembantu gratisannya. "Buka saja, Mas. Bacakan yang keras biar ibumu dan Sari dengar," perintahku. Raka mengambil amplop itu dengan tangan gemetar. Dia membuka segelnya, menarik keluar beberapa lembar kertas. Lembar pertama adalah foto USG. Mata Raka membelalak seketika. Napasnya tercekat. Dia menatap foto hitam putih itu, lalu menatap perutku, lalu kembali ke foto itu. Ini. Raka tergagap. Wajahnya pucat pasi namun ada binar kebahagiaan yang membingungkan. "Ini hasil USG?
Kamu hamil, Lin? Apa? Teriak Bu Ratna histeris. Dia merebut kertas itu dari tangan Raka. Bohong. Pasti ini foto USG punya orang lain yang kamu ambil dari internet. Kamu kan mandul. Baca surat keterangan dokternya, Bu. Ada nama lengkap dan tanggal lahirku di sana. Cap basah rumah sakit VVIP, jawabku tenang. Bu Ratna membaca lembar kedua. Matanya bergerak liar membaca baris demi baris. Wajahnya yang tadi merah karena marah, kini berubah menjadi abu-abu. Kertas itu bergetar di tangannya. 6 minggu. Gumam Raka, matanya berkaca-kaca menatapku. Ya Tuhan, Alina, akhirnya kita punya anak? Aku bakal jadi ayah. Raka bangkit hendak memelukku, tapi aku mengangkat tangan, menghentikannya di tempat. Jangan sentuh aku. Baca lembar selanjutnya, Mas. Itu bagian yang paling menarik. Raka bingung, tapi dia menuruti perintahku. Dia mengambil lembar ketiga dan keempat. Itu adalah hasil tes analisis sperma dan surat pernyataan medis dari Dr. Adrian. Saat membaca isinya, senyum di wajah Raka perlahan menghilang, digantikan oleh ekspresi horor dan kehancuran. Ini, apa maksudnya ini? Bisik Raka, suaranya nyaris hilang. Apa isinya, Raka? Desak Tante Nani penasaran. Raka tidak sanggup menjawab. Dia menjatuhkan kertas itu ke meja. Aku yang menjawab, suaraku lantang dan jelas memenuhi ruangan. Isinya menyatakan bahwa selama 3 tahun ini, bukan aku yang mandul. Tapi kamu, Mas. Kualitas spermamu sangat buruk, nyaris 0% kemungkinan untuk membuahi secara alami. Itu hasil tes 3 tahun lalu yang kusembunyikan di brankas demi menjaga harga dirimu sebagai laki-laki. Bohong, teriak Bu Ratna. Dia melempar kertas itu ke arahku. Anakku normal, anakku laki-laki perkasa. Kamu pasti memalsukan ini semua. Kalau anakku mandul, lalu anak siapa yang ada di perutmu itu? Dasar wanita jalang. Kamu selingkuh ya? Dinda dan sepupu lainnya langsung ikut memanaskan suasana. Wah, parah. Udah miskin, selingkuh lagi. Anak haram itu pasti. Sari ikut menimpali, melihat peluang untuk menjatuhkanku. Ih, jijik banget. Pantesan hamilnya tiba-tiba. Pasti hasil jualan di luar sana. Aku tidak marah dituduh selingkuh. Reaksi mereka sudah bisa diprediksi. Justru ini yang kutunggu. Aku tersenyum miring, lalu menunjuk lembar terakhir yang masih dipegang Raka. Baca paragraf terakhir di surat Dr. Adrian itu, Mas, kataku dingin. Raka membaca dengan suara parau. Kehamilan ini adalah sebuah mukjizat medis yang sangat langka namun terkonfirmasi secara genetik terjadi antara pasangan suami istri Alina dan Raka. Tingkat kecocokan DNA janin dengan ayah biologis Raka Santoso adalah 99,9% melalui tes prenatal non-invasif yang dilakukan bersamaan. Hening. Kesunyian yang mencekam turun di ruangan itu. Tuduhan, anak haram, yang baru saja mereka teriakkan tertelan kembali ke tenggorokan mereka, berubah menjadi rasa malu yang membakar. Raka terduduk lemas di kursinya. Dia menatapku dengan pandangan yang campur aduk. Rasa bersalah, rasa malu, rasa syukur, dan rasa takut yang luar biasa. Jadi, suara Raka serak, selama ini aku yang bermasalah, dan kamu menutupinya? Kamu membiarkan dirimu dihina ibu, dihina saudaraku, dibilang mandul padahal aku yang sakit. Ya, jawabku singkat. Aku menutupinya karena aku mencintaimu, Mas. Dulu, aku pikir dengan menjaga harga dirimu, kamu akan menghargai pengorbananku. Tapi ternyata aku salah besar. Aku berdiri dari kursiku. Tinggi badanku ditambah sepatu hak tinggi, membuatku menjulang di atas mereka yang masih duduk terpaku. Kalian bilang aku tidak berguna? Kalian bilang aku tanah tandus? Hari ini terbukti, akulah tanah yang subur itu. Dan kalian? Aku menunjuk Bu Ratna yang kini terdiam kaku seperti patung. Kalianlah yang beracun. Tapi kan sekarang kamu sudah hamil, kata Bu Ratna terbata-bata, mencoba merubah strategi dengan cepat. Wajahnya dipaksa tersenyum kaku. Ya sudah, berarti masalah selesai kan? Kamu hamil anak Raka. Cucu ibu.
Alhamdulillah, berarti tidak perlu ada pernikahan Siri sama Sari. Sari, kamu pulang saja. Sari melongo. Loh, Tante, kok gitu? Diam kamu, bentak Bu Ratna pada Sari, lalu kembali menatapku dengan wajah manis yang menjijikan. Alina sayang, maafkan ibu ya. Ibu kan cuma pengen cucu. Namanya juga orang tua. Sini sayang, ibu elus perutnya. Cucu ibu. Bu Ratna bangkit hendak mendekatiku. Berhenti, bentakku keras. Suaraku menggelegar, membuat Bu Ratna terlonjak kaget dan mundur selangkah. Dua bodyguardku langsung maju, memblokir jalan Bu Ratna. Jangan berani-berani menyentuhku atau anakku dengan tangan kotormu itu, desisku tajam. Kalian pikir ini selesai hanya dengan kata, maaf? Kalian pikir setelah kalian injak-injak harga diriku, kalian ludahi mukaku, lalu kalian bisa seenaknya minta cucu saat tahu aku hamil? Alina, jangan emosi dong, bujuk Raka, air mata mulai mengalir di pipinya. Kita bisa perbaiki ini. Kita mulai dari awal ya. Demi anak kita. Demi anak kita, aku tertawa sinis. Tidak, Raka. Pertunjukan belum selesai. Hasil tes ini baru tamparan pertama. Masih ada tamparan kedua yang akan membuat kalian sadar siapa sebenarnya wanita, miskin, yang kalian hina ini. Aku menoleh ke arah pintu. Pak Manajer, silakan masuk. Pintu terbuka lagi. General Manager Hotel masuk bersama beberapa pria berjas rapi yang membawa tumpukan dokumen. Mereka tidak berjalan ke arah meja resepsionis, melainkan berjalan lurus ke arahku, lalu membungkuk 90 derajat secara serempak. Selamat malam, Ibu Presdir. Laporan keuangan bulanan hotel dan laporan akuisisi perusahaan sudah siap untuk Ibu tanda tangani, ucap manajer hotel dengan lantang dan jelas. Keluarga Raka melongo. Mulut mereka terbuka lebar, mata mereka hampir keluar. Ibu Presdir, cicit Tante Nani. Hotel ini punya siapa? Tanya Dinda bodoh. Aku mengambil dokumen itu, lalu menatap keluarga suamiku dengan tatapan kemenangan mutlak. Selamat datang di Grand Mahardika Hotel, kataku sambil merentangkan tangan. Salah satu dari 50 properti milik Mahardika Group. Dan aku, Alina Mahardika, adalah pemilik tunggalnya. Yang artinya, aku adalah bos dari tempat kalian bekerja, dan pemilik dari semua kemewahan yang sedang kalian nikmati ini. Dunia mereka runtuh detik itu juga. Dan aku baru saja mulai menikmatinya. Ruang VVIP itu mendadak terasa sempit. Seolah dinding-dinding berlapis wallpaper emas itu sedang bergerak menghimpit keluarga besar suamiku. Udara dingin dari pendingin ruangan yang sebelumnya terasa sejuk, kini menusuk tulang, membekukan keringat dingin yang mulai bercucuran di dahi mereka. Ucapan manajer hotel yang memanggilku, Ibu Presdir, masih menggema, memantul-mantul di setiap sudut ruangan, menciptakan efek kejut yang melumpuhkan saraf motorik mereka. Hening. 1 detik, 2 detik, hingga 10 detik berlalu tanpa ada yang berani menarik napas panjang. Tante Nani, yang biasanya paling nyaring suaranya, kini ternganga dengan bibir bergetar. Ia menatapku, lalu menatap manajer hotel, lalu kembali menatapku dengan tatapan kosong. Otaknya yang dangkal sepertinya sedang bekerja keras, berusaha mencari celah logika untuk menyangkal kenyataan yang tersaji di depan mata. Gak mungkin. Bisik Tante Nani akhirnya, suaranya pecah. Ia tertawa sumbang, tawa orang yang sedang panik. Ini pasti prank kan? Iya kan, Alina? Kamu pasti nyewa orang-orang ini buat jadi aktor, kan? Biar kamu kelihatan keren di depan kita? Astaga, niat banget sih kamu sampai segitunya. Mendengar teori konyol itu, beberapa sepupu Raka mulai terlihat lega. Wajah mereka yang tadi pucat mulai kembali berwarna. Harapan palsu itu merayap naik. Iya benar, seru Dinda. Mana mungkin Alina yang kumel ini punya hotel bintang 5? Beli baju lebaran aja nunggu diskonan Tanah Abang. Jangan ngadi-ngadi deh, Mbak, pranknya gak lucu. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatap manajer hotel, Pak Handoko, dengan sorot mata tenang. Tanpa perlu diperintah 2 kali, Pak Handoko berdeham, menegakkan tubuhnya, dan menatap keluarga suamiku dengan pandangan yang membuat nyali mereka menciut kembali. Maaf, ibu-ibu dan bapak-bapak, suara Pak Handoko terdengar tegas,
wibawa seorang profesional yang biasa menangani tamu negara. Saya tidak tahu lelucon apa yang sedang kalian bicarakan. Tapi, wanita yang duduk di hadapan kalian ini adalah Ibu Alina Mahardika, putri tunggal dari mendiang Bapak Haryo Mahardika, pendiri Mahardika Group. Beliau adalah pemilik sah dari jaringan hotel ini, serta pemegang saham pengendali di 20 perusahaan lainnya di sektor properti, pertambangan, dan retail. Pak Handoko memberi jeda sejenak, membiarkan informasi itu meresap bagai racun yang perlahan mematikan. Dan satu lagi, jika ada yang berani menghina pimpinan kami sekali lagi di properti milik beliau, saya tidak akan segan memanggil keamanan untuk menyeret kalian keluar dengan tidak hormat. Ancaman itu nyata. Ketegasan itu bukan akting. Bu Ratna, yang sejak tadi membeku, kini terduduk lemas di kursinya. Wajahnya bukan lagi pucat, tapi seputih kertas. Tangannya gemetar hebat saat meraih gelas air minum, hingga airnya tumpah membasahi taplak meja yang mewah. Matanya menatapku dengan horor, seolah aku adalah monster raksasa yang baru saja menampakkan wujud asli. Mahardika? Gumam Raka, suaranya nyaris tak terdengar. Ia menatapku dengan pandangan nanar. Nama belakangmu, bukannya Putri? Di buku nikah, namamu Alina Putri. Alina Putri Mahardika? Koreksiku dingin. Aku menghapus nama belakangku di dokumen sipil yang kutunjukkan padamu agar aku bisa hidup normal. Agar aku bisa menemukan laki-laki yang mencintaiku apa adanya, bukan karena harta ayahku. Dan selama 3 tahun, aku pikir aku menemukannya padamu, Raka. Tapi ternyata, aku hanya menemukan benalu yang bersembunyi di balik topeng suami. Aku memberi isyarat pada Wirya. Asistenku itu maju lagi, kali ini membawa tumpukan dokumen yang lebih tebal. Ia meletakkan satu persatu dokumen itu di depan wajah mereka yang masih syok. Kalian bilang aku miskin? Tanyaku pelan, namun setiap suku katanya kutekan dengan emosi yang mendalam. Kalian bilang aku menumpang hidup? Mari kita lihat siapa yang sebenarnya menumpang hidup. Aku mengambil dokumen pertama dan melemparkannya ke hadapan Raka. Baca itu, Raka. Itu adalah surat akta pengambil alihan perusahaan tempatmu bekerja, PT Cipta Karya. 3 hari yang lalu, aku membelinya secara tunai. Tahu kenapa? Karena perusahaan itu nyaris bangkrut gara-gara kinerja karyawannya yang payah, seperti kamu. Tapi aku membelinya, menyelamatkannya, hanya agar aku punya kepuasan memegang nasibmu di tanganku. Jadi, mulai detik ini, gajimu, bonusmu, bahkan posisi kursimu di kantor, semuanya ada di ujung penaku. Aku bosmu, Raka. Istri yang kamu sebut, tidak berguna, ini adalah orang yang menandatangani slip gajimu bulan depan. Raka gemetar hebat. Ia memegang dokumen itu seperti memegang bara api. Ia sadar, keangkuhannya sebagai kepala keluarga pencari nafkah telah hancur lebur. Selama ini dia merasa superior karena dia yang bekerja kantoran sementara aku di rumah. Ternyata, kantor tempatnya bekerja hanyalah butiran debu di bawah kekuasaanku. Aku beralih menatap Bu Ratna. Wanita tua itu kini menunduk, tidak berani menatap mataku. Dan ibu, panggilku. Bu Ratna tersentak kaget. Ibu selalu bilang aku benalu yang menghabiskan uang Raka. Ibu bilang aku tidak bawa harta apa-apa. Sekarang, coba ibu lihat dokumen berwarna merah di depan ibu. Bu Ratna tidak bergerak. Tangannya terlalu lemah bahkan untuk membalik kertas. Biar aku bacakan, kataku sinis. Itu adalah rekapitulasi pelunasan hutang. Ingat tahun lalu saat ibu dikejar-kejar penagih hutang gara-gara kalah judi online? Ingat saat ibu menangis-nangis bilang ke Raka kalau ibu kena tipu investasi bodong? Raka panik, dia mau jual mobil. Tapi tiba-tiba ada hamba Allah yang melunasi hutang ibu sebesar 200 juta rupiah. Mata Bu Ratna membelalak. Mulutnya terbuka. Ya, Bu. Hamba Allah itu aku. Lanjutku. Uang 200 juta itu bukan uang kecil buat orang biasa. Raka pikir itu rezeki nomplok. Padahal, itu uang dari dividen sahamku yang kucairkan diam-diam. Aku membayarnya karena aku tidak mau suamiku stres. Aku membayarnya karena aku masih menghormati ibu sebagai mertuaku. Dan apa balasannya? Ibu menghinaku miskin di depan semua orang arisan hanya karena aku tidak memakai perhiasan emas segede gaban seperti teman-teman ibu. Alina,
Suara Bu Ratna tercekat di tenggorokan. Air mata mulai menggenang di matanya. Tapi bukan air mata ketulusan, melainkan air mata ketakutan. Ketakutan karena sadar bahwa sapi perah yang selama ini dia siksa ternyata adalah pemilik peternakannya. Aku belum selesai. Aku menatap Dinda dan Tante Nani. Dinda, kamu sering pinjam uang ke Raka dengan alasan bayar uang kuliah, padahal buat beli tas branded KW. Uang yang dipinjamkan Raka itu, uang belanja yang kuhemat setengah mati. Dan Tante Nani, aku menatap wanita yang paling hobi mencibir itu. Suami Tante bisa masuk kerja di proyek konstruksi bulan lalu. Tante pikir karena kebetulan, itu proyek milik Mahardika Group. Aku yang merekomendasikan nama paman, karena aku kasihan melihat Tante selalu mengeluh nggak punya uang tapi gayanya selangit. Ruangan itu sunyi senyap. Keheningan yang menyakitkan. Fakta demi fakta yang kubeberkan seperti tamparan bolak-balik yang menghajar wajah mereka tanpa ampun. Mereka sadar, selama ini mereka hidup dari belas kasihanku. Mereka makan, minum, bergaya, dan sombong di atas penderitaan orang yang justru menopang hidup mereka. Dan di sudut meja, Sari, wanita muda yang digadang-gadang jadi maduku, terlihat ingin menghilang di telan bumi. Wajahnya pucat, dia meremas tas kecilnya dengan gelisah. Dia menyadari dia telah salah strategi. Dia pikir dia merebut pangeran kaya dari Upik Abu. Ternyata dia merebut pelayan dari seorang ratu. Sari, panggilku lembut namun mematikan. Gadis itu terlonjak. Iya, Bu Mbak. Masih mau menikah Siri sama Raka? Tanyaku santai sambil menyesap air mineral. Silakan lo. Aku ikhlas. Tapi ingat, Raka sekarang tidak punya apa-apa. Rumah yang kalian tempati itu kontrakannya atas namaku. Mobil yang dipakai Raka itu, BPKB-nya ada di brankasku karena aku yang lunasi cicilannya bulan lalu. Kalau kamu nikah sama Raka, kamu harus siap hidup di kos-kosan petak, makan nasi kecap, dan bayar hutang judi ibunya yang masih menumpuk di tempat lain. Gimana? Masih tertarik? Katanya terima apa adanya. Sari menelan ludah kasar. Dia melirik Raka yang tampak menyedihkan, lalu melirik kemewahan yang melekat di tubuhku. Kalkulator di kepalanya bekerja cepat. Dasar wanita matre, dia langsung menggeleng pelan. Anu, sepertinya saya tidak bisa, Mbak. Saya baru ingat saya mau lanjut kuliah he. Sari tergagap, lalu perlahan menggeser kursinya menjauh dari Bu Ratna. Persaudaraan palsu mereka hancur dalam hitungan detik saat uang bicara. Aku tertawa renyah. Lihat, Mas, lihat. Bu, inilah kualitas, wanita pilihan, kalian. Begitu tahu uangnya hilang, cintanya pun ikut menguap. Aku berdiri dari kursiku. Makan malam ini sudah selesai. Aku sudah kenyang, bukan dengan makanan, tapi dengan melihat wajah-wajah hancur mereka. Kalian bilang harta tidak dibawa mati? Memang benar, kataku sambil merapikan gaunku. Tapi tanpa harta, harga diri kalian ternyata semurah ini. Kalian menghina orang miskin, padahal mental kalianlah yang paling miskin. Kalian pengemis yang menyamar jadi bangsawan. Aku menatap jam tangan berlianku. Waktuku terlalu berharga untuk dihabiskan bersama sampah toksik seperti kalian. Silakan lanjutkan makannya. Tenang saja, ini traktiranku yang terakhir. Anggap saja sedekah untuk kaum duafa. Aku berbalik badan, memberi isyarat pada Wirya dan para bodyguard untuk pergi. Langkahku ringan. Beban 3 tahun yang menghimpit dadaku telah terangkat sepenuhnya. Aku berjalan menuju pintu keluar, meninggalkan mereka yang masih terpaku dalam penyesalan yang terlambat. Namun, aku tahu ini belum berakhir. Babak terakhir akan terjadi di parkiran, saat mereka sadar bahwa kehilangan aku berarti kehilangan segalanya. Koridor hotel terasa panjang namun sangat melegakan. Aku berjalan dengan kepala tegak, diiringi derap langkah tegap para pengawalku. Di belakangku, samar-samar terdengar suara kursi berdecit dan langkah kaki yang berlarian menyusul. Mereka mengejar. Tentu saja mereka akan mengejar. Manusia-manusia parasit tidak akan membiarkan inangnya pergi begitu saja tanpa perlawanan. Apalagi setelah tahu inangnya adalah tambang emas. Alina, tunggu. Nak, Alina, suara teriakan Bu Ratna terdengar serak dan memelas,
jauh berbeda dengan nada tinggi yang biasa ia gunakan untuk memaki. Aku tidak memperlambat langkahku. Lift VVIP sudah menunggu dengan pintu terbuka, dijaga oleh petugas keamanan. Namun, sebelum aku sempat masuk, tangan Raka berhasil meraih lenganku. Cengkeramannya kuat, penuh kepanikan. "Lepaskan," bentak Wirya, bergerak cepat menepis tangan Raka. Salah satu bodyguard langsung mendorong Raka hingga ia terhuyung mundur, hampir menabrak pot bunga besar di dekat lift. "Lin, tolong dengarkan aku dulu. Jangan pergi kayak gini." Raka memohon, napasnya tersengal-sengal. Air mata membasahi wajahnya yang kini terlihat sangat menyedihkan. Di belakangnya, rombongan sirkus keluarganya, Ibu, Tante Nani, Dinda, dan yang lainnya, berdatangan dengan wajah memelas. Sari sudah tidak terlihat, mungkin kabur lewat tangga darurat karena malu. Aku berbalik perlahan, menatap mereka dari depan pintu lift yang terbuka. Apalagi, belum cukup malunya. Bu Ratna menerobos maju, mengabaikan sakit di lutut tuanya, dan melakukan hal yang tak pernah kubayangkan seumur hidupku. Dia menjatuhkan dirinya ke lantai marmer hotel, bersimpuh di kakiku. Dia, wanita yang selalu mendongak angkuh, kini mencium ujung sepatuku di depan umum, disaksikan oleh tamu-tamu hotel lain yang lalu lalang. "Alina, menantuku sayang. Ibu salah, Nak." "Ibu hilaf," ratap Bu Ratna sambil menangis histeris. Ia mencoba memeluk kakiku, tapi aku mundur selangkah dengan jijik. "Ampuni Ibu, Nak. Jangan tinggalkan kami. Ibu janji akan berubah. Ibu akan jadi mertua yang baik. Ibu akan pijat kakimu setiap hari, Ibu akan masakan makanan kesukaanmu. Tolong, Nak, demi cucu Ibu yang ada di perutmu." "Cucu?" tanyaku dingin, menatap ubun-ubun wanita tua itu. 1 jam yang lalu Ibu bilang anak ini haram. Ibu bilang aku wanita jalang. Sekarang tiba-tiba jadi cucu tersayang? Semudah itu Ibu memutar lidah. "Ibu cuma emosi tadi, Nak. Sumpah. Ibu nggak bermaksud." Bu Ratna meraung. "Kita ini keluarga, Alina. Darah lebih kental dari air. Masa kamu tega melihat mertuamu hidup susah? Masa kamu tega memisahkan anak dari neneknya?" Aku tertawa miris. "Keluarga? Saat aku sakit demam tinggi bulan lalu, siapa yang Ibu suruh mencuci baju di tengah malam? Ibu. Saat aku butuh uang untuk beli obat, siapa yang bilang, itu derita lo? Ibu. Kalian bukan keluarga. Kalian lintah darat." Raka maju, berlutut di samping ibunya. Pemandangan ibu dan anak yang berlutut ini sungguh tragis. Tapi hatiku sudah terlalu beku untuk merasa kasihan. "Dek, tolonglah." Raka mengiba, menatapku dengan mata anjing yang terluka. "Aku tahu aku salah. Aku suami yang bodoh. Tapi aku cinta sama kamu, Lin. Kita punya kenangan indah selama 3 tahun kan? Dan sekarang kita punya anak. Anak ini butuh ayah. Kamu nggak mau kan anak kita lahir tanpa bapak?" Kata-kata cinta yang keluar dari mulutnya terdengar seperti lelucon paling buruk. "Cinta?" potongku tajam. "Kalau kamu cinta, kamu tidak akan membiarkan ibumu menghinaku setiap hari. Kalau kamu cinta, kamu tidak akan setuju poligami. Kalau kamu cinta, kamu tidak akan diam saja saat aku dituduh mandul padahal kamu yang bermasalah. Cintamu itu palsu, Raka. Cintamu itu bersyarat. Kamu cinta karena aku melayanimu. Kamu cinta karena aku memudahkan hidupmu. Dan sekarang, kamu semakin cinta karena tahu aku kaya raya." Aku mengelus perutku yang masih rata. "Anakku tidak butuh ayah yang pengecut dan lemah sepertimu. Dia akan tumbuh jauh lebih bahagia dan kuat tanpamu. Aku punya cukup uang, cukup kasih sayang, dan cukup kekuatan untuk membesarkannya sendiri menjadi manusia yang menghargai orang lain. Sesuatu yang gagal diajarkan ibumu padamu." Aku memberi isyarat pada Wirya. Asistenku itu mengeluarkan sebuah amplop putih dari saku jasnya dan menyerahkannya pada Raka. "Apa ini?" tanya Raka dengan tangan gemetar. "Surat gugatan cerai," jawabku datar. "Pengacaraku akan mengurus semuanya. Kamu tidak perlu repot-repot menyewa pengacara, karena kamu tidak akan mampu membayarnya. Dan jangan coba-coba menuntut hak asuh anak atau harta gonogini.
Kami punya perjanjian pranikah yang memisahkan harta, dan aku punya bukti medis serta rekaman CCTV perlakuan kalian yang akan membuat hakim manapun menutup pintu untukmu. Raka lemas, amplop itu jatuh dari tangannya. Harapan terakhirnya musnah. Wirya kemudian mengeluarkan satu amplop lagi, kali ini untuk Paman Raka, suami Tante Nani. Dan ini, kata Wirya tegas, surat pemutusan hubungan kerja untuk Bapak. Perusahaan kami tidak mentolerir karyawan yang masuk lewat jalur nepotisme dan tidak memiliki kompetensi, apalagi yang memiliki sikap buruk terhadap pemilik perusahaan. Paman Raka terbelalak, wajahnya merah pada menahan marah dan malu. Tante Nani menjerit histeris. Jangan, suamiku baru kerja sebulan. Cicilan motor kami gimana? Alina, kamu jahat banget. Jahat? Aku tersenyum miring. Aku hanya profesional, Tante. Profesionalisme yang tidak pernah kalian miliki. Aku menatap mereka semua untuk terakhir kalinya. Pemandangan ini akan kurekam dalam ingatanku sebagai pengingat bahwa kebaikan yang ditaruh di tempat yang salah hanya akan membusuk. Mulai besok, kalian harus keluar dari rumah kontrakanku. Mobil Raka akan ditarik oleh Leasing karena aku sudah stop pembayarannya. Dan Ibu, aku menatap Bu Ratna yang masih menangis di lantai. Selamat menikmati hidup dikejar penagih hutang lagi. Kali ini, tidak akan ada hamba Allah yang menolong. Ayo, Wirya. Aku butuh udara segar. Di sini bau sampah, kataku. Aku berbalik dan masuk ke dalam lift. Wirya dan bodyguardku mengikuti, lalu berbalik menghadap pintu, membuat barikade manusia. Alina Aa. Jangan pergi, teriakan histeris Bu Ratna menggema saat pintu lift perlahan menutup. Aku melihat wajah Raka yang hancur, air matanya bercucuran, tangannya terulur ke arahku seolah ingin menggapai sesuatu yang sudah mustahil diraih. Aku bersandar di dinding lift, menghembuskan napas panjang. Rasanya seperti baru saja melepaskan ransel berisi batu seberat 1 ton dari punggungku. Wirya menyodorkan sapu tangan bersih. Ibu baik-baik saja? Tanyanya khawatir. Aku mengambil sapu tangan itu, bukan untuk menghapus air mata sedih, tapi untuk menghapus sedikit keringat di pelipis. Aku sangat baik, Wirya. Lebih dari baik, jawabku. Lift berdenting di lantai lobi. Kami berjalan keluar menuju pintu utama di mana limosin hitamku sudah menunggu dengan mesin menyala. Sopir membukakan pintu. Aku masuk ke dalam mobil yang nyaman dan sejuk. Jalan, Pak. Ke rumah Papa. Mobil melaju membelah malam Jakarta. Lampu-lampu kota yang berkilauan seolah menyambut kembalinya sang putri yang hilang. Aku meletakkan tanganku di perutku lagi, kali ini dengan perasaan penuh harapan. Sekarang, mari kita tulis cerita baru. Cerita tentang kita berdua, tanpa drama, tanpa air mata, hanya kebahagiaan. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar hidup. Raka, Ibu Ratna, dan keluarga mereka hanyalah masa lalu yang akan segera terlupakan, terkubur bersama kebodohan mereka sendiri. Aku, Alina Mahardika, telah kembali. Dan tidak ada yang bisa menghentikanku lagi.